ceramah agama yang akan disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Syukron Makmun. Beliau lahir di Sampang, Madura pada tanggal 21 Desember tahun 1941 dan hijrah ke Jakarta pada tahun 1967. Kepada Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Syukron Makmun dipersilahkan menaiki mimbar kehormatan. Sallu Nabiil Mustafa. Sallu ala Nabiil Mustafa. Sallu ala Nabiil Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat yang saya hormati, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada keluarga besar almarhum Kiai Haji Lujaini. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya
Pada malam ini saya diajak bersama-sama untuk mengenang kembali almarhum Kiai Haji Lujaini. Tentu kita diundang bukan hanya untuk mengenang, juga untuk mendoakan beliau agar segala amal solehnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kekurangan-kekurangannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sekalian yang berbahagia, kita memperingati haul para ulama yang juga semalam saya ada di kota Tasikmalaya dalam rangka haul mengenang kepada jasa, kepada budi, bakti para alim ulama kepada bangsa dan negara ini. Di mana para ulama ini yang mendidik anak-anak bangsa dengan pondok-pondok pesantrennya untuk menciptakan anak bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu pekerjaan yang sangat mulia dan satu pekerjaan yang sangat besar, karena membentuk jiwa, membentuk karakter, membentuk cara berfikirnya anak bangsa ini agar berfikiran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ini termasuk satu pekerjaan yang besar dan tidak mudah. Inilah bakti para ulama. Orang yang tahu jasa, orang yang hargai jasa orang. Orang yang tahu budi, orang yang menghargai budi orang. Orang yang tahu ilmu, itulah orang yang menghargai ilmu. Bagaimana jasa beliau kepada anak bangsa ini yang begitu besar, kita peringati haulnya pada malam hari ini. Karena para ulama ini tugasnya sejak dulu sampai sekarang tidak pernah berubah tugas. Para alim ulama ini tugasnya ialah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tugas para kiai. Tidak ada kiai yang kontra pemerintah, itu tidak ada. Itu salah persepsi. Kalau ulama mengkritik pemerintah, itu menunjukkan kalau ulama itu cinta kepada pemerintah. Tidak ridho, tidak rela kalau pemerintah itu keliru. Sehingga para ulama kalau ada misalnya pemerintah yang kurang tepat kebijaksanaannya, ulama tentu bergerak melaksanakan tugasnya nahi mungkar. Karena ulama bukan cuma amar ma'ruf saja. Kalau amar ma'ruf itu gampang. Yang paling berat resikonya itu nahi mungkar. Allah memberikan kepada umatnya Nabi satu gelar yang begitu tinggi. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khaira ummah. Engkau adalah sebaik-baik umat. Umatnya Nabi Muhammad di dalam Al-Quran dikatakan umat yang paling baik, sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Allah menyampaikan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi? Karena umat ini mau ditampakkan kepada manusia supaya menjadi suri teladan, urijat linnasi. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf. Di mana saja ulama berada, itu tugasnya amar ma'ruf. Di mana saja ulama berada, tugasnya nahi mungkar. Ini yang perlu dipaham.
Jadi kalau seandainya seorang ulama mengkritik pemerintah, itu ulama yang cinta pemerintah, cinta negara. Jangan salah paham, karena tugas ulama itu nahi mungkar. Setiap perbuatan kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, semua kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, semua kebijaksanaan yang tidak pro kepada kepentingan rakyat, tentu ulama tampil untuk meluruskan pemerintah. Ini tugas para ulama supaya dipahami. Bukan ulama yang kritik berarti memusuhi pemerintah, tidak. Kita paham. Tidak ada dalam Islam itu yang disebut oposisi, itu tidak ada. Sebab Allah sudah perintahkan, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatilah oleh kalian Allah dan Rasulnya, dan taat oleh kalian ulil amri. Dengan bermacam-macam penafsiran, ulil amri orang yang memegang urusanmu, artinya pemerintah. Ulil amri dalam soal agama adalah para ulama. Kita harus mentaati kepada ulil amri. Tetapi ketaatan itu ada batasnya. Yang taat mutlak itu hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Selain itu tidak mutlak. Taat kepada orang tua wajib selama orang tua itu tidak menyuruh kepada kemungkaran. Taat ke pemerintah itu wajib selama pemerintah tidak mengeluarkan kebijaksanaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Negara Republik Indonesia bukan negara Islam, tapi kebetulan penduduknya mayoritas beragama Islam. Nah, ini supaya dipahami. Jadi kalau pemerintah membuat undang-undang atau bikin peraturan, siapa yang akan melaksanakan? Yang akan melaksanakan rakyat Indonesia. Nah, rakyat Indonesia itu siapa? 90% adalah umat Islam. Nah, ini supaya dipahami. Sehingga tidak ada kebijaksanaan pemerintah itu yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena kalau kebijaksanaannya bertentangan dengan Sunnah Rasulullah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, pasti umat Islam tidak akan melaksanakan. Ini supaya sama-sama saling memahami. Republik Indonesia bukan negara Islam, cuman kebetulan mayoritas penduduknya beragama Islam. Rakyatnya kebetulan mayoritas beragama Islam. Itu yang akan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Maka jangan salah paham. Kalau ulama itu mengkritik pemerintah dalam hal-hal kebijaksanaan yang dianggap tidak pro rakyat, itu berarti ulama yang cinta negara. Ya. Yang melaksanakan tugasnya, karena para ulama ini oleh Rasulullah disabdakan al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi, dan yang pasti Nabi tidak meninggalkan emas dan perak. Nabi tidak meninggalkan kekayaan. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabillah wa sunnati rasulih. Saya tinggalkan, kata Rasulullah, di antara kalian, taraktu fikum, saya tinggalkan di pada kalian amroini, dua urusan, dan kalian tidak akan sesat selama kalian berpegangan kepada keduanya. Kitabillah, kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ini peninggalan Rasulullah yang menjadi warisan para ulama. Jadi ulama itu mewarisi apa? Mewarisi Quran dan sunnah Rasulullah. Kalau ulama tidak melaksanakan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, ya bukan pewaris Nabi. Pewaris Nabi adalah ulama yang memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah, dan melaksanakan apa yang ada di dalamnya.
Ini para ulama warathatul anbiya. Ini tugasnya. Dan pasti para ulama itu cinta tanah air. Apalagi di Indonesia ini, Masya Allah. Mari kita baca sejarah Republik Indonesia ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bukan hadiah dari Jepang. Tapi negara Republik Indonesia ini didirikan di atas aliran darah dan cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Maka yang mengisi kemerdekaan hati-hati, karena negara ini dibangun di atas aliran darah, di atas cucuran air mata. Berapa juta wanita yang menjadi janda, berapa anak yatim. Di Indonesia ini berapa juta anak yatim karena ayahnya gugur di medan perang melawan Belanda dan Jepang. Subhanallah, negara yang mahal itu. Bukan negara pemberian dari Belanda, bukan negara pemberian dari Jepang, tapi negara yang ditebus dengan aliran darah dan cucuran air mata daripada bangsa Indonesia. Ini negara yang mahal. Lalu siapa yang paling banyak berkorban untuk NKRI ini? Sering saya katakan di mana-mana, kalau Anda ingin tahu kontribusi umat Islam terhadap NKRI, persilahkan Anda adakan sensus kuburan. Tentu yang saya maksud bukan kuburan umum, kuburan yang disebut Taman Pahlawan. Ini selalu saya katakan, karena di Indonesia setiap kota kabupaten pasti ada Taman Pahlawannya. Serang ada Taman Pahlawan, Pandeglang ada Taman Pahlawan, Rangkas Bitung ada Taman Pahlawan, Bogor ada Taman Pahlawan, Bekasi ada Taman Pahlawan, Sukabumi, Cianjur, seluruh kota kabupaten se-Indonesia pasti ada Taman Pahlawannya. Lalu kita periksa Taman Pahlawan itu, masuk Taman Pahlawan Serang, periksa kuburan itu, namanya siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Masuk ke kuburan Taman Pahlawan Sukabumi, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Masuk ke kuburan nanti di Cianjur, di Taman Pahlawan, tanya nama siapa, agamanya apa. Saya yakin 99% Taman Pahlawan Indonesia diisi oleh darahnya umat Islam. Inilah yang mendirikan NKRI. Supaya jelas. Inilah yang mendirikan NKRI. Dan dalam perundingan-perundingan kemerdekaan, seandainya tokoh Islam waktu itu tidak lapang dada, insya Allah NKRI tidak ada. Baca sejarah, saya baca sejarah. Setelah Bung Karno membentuk 9 orang yang terdiri dari Bung Karno, Bung Hatta, A.A. Maramis dari umat Kristen, ditambah dengan Abi Kusno, dengan Kahar Mudzakkir, ditambah dengan Muhammad Yamin, dengan Pak Wahid Hasim. Mereka berunding, berminggu-minggu saling berdebat untuk mendapatkan format negara Republik Indonesia. Akhirnya dengan segala perundingannya, lahirlah satu format negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Nah, karena sudah ada format, tanggal 17 Agustus 45 Bung Karno memproklamirkan kemerdekaannya.
Setelah diproklamirkan kemerdekaannya jam 10 pagi, jam 3 sore ada seorang kolonel dari Angkatan Laut Jepang yang datang menemui Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, kami Indonesia Timur tidak ikut. Subhanallah. Akan pecah jadi 2 negara ini. Kemudian tanggal 18 Agustus Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang ini. Karena meyakinkan kepada Bung Hatta bahwa Indonesia Timur tidak akan ikut kalau tidak dicabut, ini sangat berbahaya. Setelah tertimbul perdebatan pada tanggal 18 Agustus, akhirnya tokoh-tokoh Islam, para ulama lapang dada. Dicabut 7 kata ini demi negara kesatuan Republik Indonesia agar tidak pecah. Ini sejarah, baca oleh pemimpin-pemimpin bangsa sekarang ini. Bagaimana toleransinya. Suatu kesepakatan yang sudah ditandatangani masih bisa dicabut. Kemudian diganti dengan kata-kata Maha Esa. Jadi ketika tanggal 17 Agustus Pancasila itu tidak ada Maha Esanya. Negara Republik berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena tidak setuju, tanggal 18 Agustus itu lalu berubah, negara Republik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Titik. Seandainya waktu itu tokoh-tokoh Islam waktu itu bertahan tidak mau mencabut, apa yang terjadi? NKRI tidak ada. Ini supaya tahu pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini. Ini sejarah yang tidak bisa dilupakan. Nah, para ulama cuma menjalankan tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar. Bicara ulama di Jakarta, bicara ulama di Banten, bicara ulama di Jawa Barat, Jawa Tengah, pasti hanya pekerjaan ulama itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ini pekerjaan ulama. Di samping mendidik putra-putra Indonesia ini, tolong baca sejarah. Adanya pondok pesantren. Pondok pesantren ini merupakan pendidikan nasional yang tertua di Republik ini. Sebelum ada TK, sebelum ada SMP, SMA dan seterusnya, pendidikan yang ada di Indonesia adalah pondok pesantren. Sejak zamannya Sunan Ampel di Surabaya, itulah pertama kali adanya pondok pesantren. Pondok pesantren terus berkembang pada zaman Belanda untuk menciptakan anak bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Inilah pekerjaan ulama. Jadi kalau seandainya saya ditanya, siapa yang pertama kali berusaha mencerdaskan bangsa Indonesia? Pasti saya jawab, yang pertama kali berusaha mencerdaskan anak bangsa ini adalah para alim ulama dengan pondok-pondok pesantrennya yang ratusan tahun berdiri. Ini sejarah. Jadi yang berusaha mencerdaskan anak bangsa ini para alim ulama. Sehingga para ulama kalau dia kan haul peringatan wajar karena besarnya jasanya terhadap anak bangsa ini. Dan pendidikan pondok pesantren melahirkan pahlawan-pahlawan nasional yang ditulis dengan tinta emas oleh bangsa ini. Persilakan tanya siapa Pangeran Diponegoro, itu jebolan pondok pesantren. Siapa Tengku Umar, siapa Sultan Hasanuddin, siapa Imam Bonjol, ini deretan-deretan yang termasuk pahlawan-pahlawan nasional. Ini pendidikan pondok pesantren yang akhirnya dalam kemerdekaan banyak yang diangkat sebagai pahlawan seperti Hasyim Asy'ari, Kiai Nur Ali, Dr. Idam Khalid dan lain-lainnya.
dari kalangan Muhammadiyah diangkat sebagai pahlawan bangsa. Ini banyak jebolan pondok pesantren di samping dari yang lain-lain. Lah disinilah jasa pondok pesantren terhadap bangsa dan negara, dan inilah yang digarap oleh para ulama ratusan tahun sejak sebelum Belanda masuk. Pondok pesantren sudah ada. Inilah perjuangan para ulama untuk menciptakan anak bangsa yang beriman dan bertakwa. Inilah tugasnya. Maka para ulama kerjaannya hanya mewarisi daripada apa yang dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Dialah Allah yang mengutus utusannya bil huda dengan petunjuk yang benar, wa dinil haq dan agama yang benar. Supaya apa? Liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Supaya petunjuk Allah, agama yang diturunkan oleh Allah ini diperlihatkan, ditampakkan, diiklankan kepada umat manusia ini di antara agama-agama semuanya. Banyak agama, persilakan. Kita umat Islam hanya ingin menampakkan inilah agama Islam, sehingga dapat diperbandingkan dengan agama yang lain, sehingga mereka bisa memilih dengan akal sehatnya. Kita perlihatkan tentang akidah Islam, satu akidah yang bersih daripada syirik. Islam hanya mengenal dua. Kalau tidak makhluk, kholik. Cuma itu ada. Tidak kholik, makhluk. Pencipta dan yang diciptakan. Inilah akidah Islam. Penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu nama ciptaannya makhluk. Langit dan bumi dengan segala isinya itu makhluk. Penciptanya kholik. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang bisa disembah, yang pantas disembah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang pantas disembah, karena pencipta. Karena pencipta. Jangan sembah kepada ciptaannya, berupa apapun saja. Kita tidak menyembah bintang, karena bintang itu makhluk. Kita tidak menyembah matahari, matahari itu makhluk. Kita tidak menyembah batu, batu itu makhluk. Kita tidak menyembah berhala, berhala itu makhluk. Kita tidak menyembah manusia, manusia itu makhluk. Jangan mentuhankan makhluk. Yang dituhan itu hanya Khalik. Kita perlihatkan ini akidah Islam. Mana akidah Anda? Persilakan. Bandingkan, ini akidah Islam. Hanya sujud pada pencipta alam semesta, tidak sujud pada ciptaannya. Maka Allah sangat murka dengan perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu artinya meletakkan makhluk Allah disejajarkan atau disamakan dengan Allah. Murka Allah. Masa ciptaannya disamakan dengan penciptanya? Itu namanya asyirku, perbuatan syirik. Dalam Islam tidak ada. Kita hanya menyembah pencipta, tidak menyembah apapun saja, karena selain Allah itu namanya makhluk. Kita tidak menyembah makhluk berbentuk apapun saja. Murni akidah kita ini hanya sujud kepada pencipta langit dan bumi dengan segala isinya. Ini akidah kita. Liyudhhirahu 'alad dini kullih. Tampakkan dan perlihatkan akidah ini kepada umat manusia ini. Mereka mau beriman, alhamdulillah. Tidak mau beriman, persilakan. Wa ma alaina illal balaul mubin. Innal huda hudallah. Syukran makmun tidak bisa untuk memberikan petunjuk hidayat kepada manusia. Syukran makmun cuma menyampaikan inilah akidah Islam.
Anda mau, persilakan. Dapat hidayat dari Allah, tentu Anda akan berakidah akidah Islamiyah. Tidak mendapat hidayat, itu urusan Allah dengan makhluknya. Syukron makmun, sifatnya hanya menyampaikan. Ini akidah Islam, wajib saya sampaikan. Anda mau, persilakan. Anda tidak mau, persilakan. Wa ma alaina illal balaug. Ini kewajiban para ulama. Karena Allah itu menurunkan agama untuk membentuk satu peradaban. Ada peradaban yang diciptakan oleh Allah. Ada peradaban yang diciptakan oleh manusia. Selama peradaban yang diciptakan oleh manusia tidak bertentangan dengan dengan peradaban yang diciptakan oleh Allah, tentu Islam tidak menentang. Islam bisa menerima semua peradaban selama tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jadi peradaban lokal itu bisa diterima oleh Islam selama peradaban lokal ini tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian peradaban Islam, peradaban yang diturunkan oleh Allah untuk membentuk satu peradaban. Maka agama Islam ini agama yang sempurna. Agama Islam berbicara dalam segala tatanan kehidupan manusia. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak dibicarakan oleh Al-Quran. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak dibicarakan oleh Sunnah Rasulullah. Karena Islam merupakan hudal linnas, petunjuk hidup untuk manusia. Semua kehidupan manusia di dunia ada petunjuknya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Inilah agama Islam, agama yang sempurna. Siapa yang membangun agama Islam ini? Yang membangun agama Islam ini 25 Rasul. Jangan saudara, siapa yang membangun agama Islam? Nabi Muhammad. Tidak sempurna jawabannya. Nabi Muhammad itu yang menyempurnakan. Bangunan Islam sudah dimulai sejak Nabi Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dalam kitab Shahihu Muslim dalam bab Muhammad khatamun nabiyyin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a hadillabina." Perumpamaan saya, kata Rasulullah, dan nabi-nabi sebelum saya itu ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah besar. Sayalah datang terakhir untuk meletakkan batu yang terakhir, pertanda bahwa pembangunan selesai. Nah, dimulai pembangunannya itu mulai Nabi Adam. Nabi Adam sudah membangun Islam dengan fondasi tauhid. Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Inilah agama Islam. Datang Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh tidak berbeda. Nabi Nuh mengajak umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta. Sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Inilah Islam. Datang Nabi Ibrahim alaihi salam, menyempurnakan dengan tuntutan yang sama. Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam. Datang Nabi Musa.
Nabi Musa mengajak Bani Israel termasuk Fir'aun untuk sujud kepada Allah pencipta alam semesta, bukan sujud kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Islam, tauhid. Datang Nabi Isa alaihissalam yang oleh saudara saya disebut Yesus Kristus, persilakan. Dalam Al-Quran Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah pencipta alam semesta, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah pencipta alam semesta. Islam. Datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seruannya sama seperti Nabi Adam, seruan Nabi sama seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Isa. Nabi Muhammad mengajak umatnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah dengan sholat 5 waktu. Subhanallah, ini Islam. Bedanya apa? Tidak ada bedanya. Hanya syariat Allah itu tidak Allah turunkan sekaligus. Oleh Allah syariatnya diturunkan sesuai dengan perkembangan manusianya. Pada zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan? Karena tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Karena tidak ada orang kecuali anaknya Nabi Adam. Maka waktu itu dikasih kemudahan. Kakak kandung kawin dengan adik kandung zaman Nabi Adam. Kalau di Serang sekarang ada anak mau kawin dengan adik kandungnya karena cantik, itu anak salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam, gitu aja. Betul kan? Betul kan? Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa tidak ada undang-undang nyolong? Karena tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Ya karena tidak ada orang. Siapa yang mau nyolong? Bumi hanya miliknya Nabi Adam dan Siti Hawa. Jangankan kapling, negara kagak ada. Zaman Nabi Adam tidak ada negara Saudi Arabia, tidak ada negara Malaysia, tidak ada negara Indonesia, tidak ada negara Belanda. Yang ada bumi. Milik siapa? Milik Nabi Adam dan Siti Hawa berdua. Siapa yang mau nyerobot tanah? Nah, datang Nabi Nuh disempurnakan. Datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya. Dan wajib kita umat Islam menghormati kitab Taurat. Dan umat Islam wajib percaya bahwa Allah menurunkan sebuah kitab suci kepada Nabi Musa yang namanya kitab Taurat. Tapi Taurat yang mana yang kita percaya? Bukan Bible yang ada sekarang. Kitab Taurat yang kita percaya, kitab Taurat yang asli, yang firman Allah, yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada umat. Dan tidak ada perkataan Nabi Musa, dan tidak ada perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Kita percaya bahwa Allah memberikan kitab suci kepada Nabi Isa alaihissalam yang namanya kitab Injil. Injil yang mana yang kita percaya? Bukan Injil yang ada sekarang ini. Sekarang ada 5 Injil. 4 Injil diakui oleh gereja, 1 Injil tidak diakui. Yang diakui oleh gereja Injil Matius yang ditulis orang yang bernama Matius. Injil Lukas yang ditulis oleh orang yang bernama Lukas. Injil Markus, Injil yang tulis oleh orang yang bernama Markus. Injil Yahya, Injil yang ditulis oleh orang yang bernama Yahya. Ada 4 Injil yang redaksinya tidak sama. Mana yang asli? Yang asli yang firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umatnya, dan bukan perkataan Nabi Isa.
dan bukan perkataan pendeta-pendeta pada zamannya. Murni firman Allah, itulah kitab suci Injil. Kemudian ada Injil lagi, Injil Barnabas, yang ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Kitab Injil ini tidak dibolehkan oleh gereja karena isinya Injil Barnabas itu mirip dengan kitab suci Al-Quran. Saya baca. Nah, datang Nabi Muhammad disempurnakan. Dan Nabi dijadikan umat penutup. Jadi Islam itu sempurna dengan datangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammadlah yang menyelesaikan pembangunan Islam. Dengan datangnya Nabi Muhammad, pembangunan Islam selesai dan syariat Allah turun sempurna. Allah menyatakan deklarasinya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjah, menurut ulama tafsir, turunlah ayat ini di Arafah ketika haji Nabi haji wada, haji yang terakhir, turunlah ayat ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah turun semua, lengkap, hudal linnas, sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Sempurnanya nikmat Allah dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Allah 30 juz sudah turun yang akan menjelaskan Nabi sudah diutus. Maka Islam sempurna. Hari ini telah saya sempurnakan agamamu. Al-Quran 30 juz sudah turun. Nabi Muhammad yang akan menjelaskan sudah datang. Kemudian Allah menyatakan, ini bukan pernyataan Sukron Ma'mun, pernyataan Allah dalam Al-Quran. Wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah, bukan kata Sukron Ma'mun, kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu karena sudah sempurna syariat Allah. Islam ridho dengan agama Islam ini. Maka agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Akidahnya. Dan ini Allah yang menyatakan, bukan Sukron Ma'mun. Waraditu, itu mutakallimnya Allah. Waraditu, dan saya, kata Allah, ridha Islam sebagai agamamu. Sudah sempurna Islam ini. Lah ini maka kewajiban ulama ini untuk menyampaikan, memperlihatkan kesempurnaan Islam ini. Islam diturunkan ada sebagai petunjuk, bukan untuk mengikat manusia, bukan untuk membatasi manusia. Sehingga apa yang sekarang datang dari barat yang namanya liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia, ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dari mana lahirnya makhluk liberalisme ini? Para ulama persilakan baca sejarah. Lahirnya liberalisme dari barat. Di antara mereka ada yang trauma terhadap agamanya. Trauma dari segi sejarah agamanya. Trauma kepada kitab sucinya, di mana yang asli. Kadang-kadang di antara mereka trauma kepada sosoknya Nabi Isa, Yesus Kristus, Tuhan apa, anak Tuhan apa, manusia biasa. Mereka trauma ketika gereja mengeluarkan surat pengampunan
Yang mengampuni dosa itu bukan Tuhan Bapa, tapi ternyata orang gereja bisa mengeluarkan surat pengampunan. Di antara mereka yang trauma inilah yang melahirkan paham liberalisme, ingin membebaskan manusia dari asuhan agama. Jadi kita ini cuma mendengar liberalisme, tapi tidak tahu apa maksudnya liberalisme itu. Maksudnya liberalisme itu kebebasan adalah hak asasi manusia, karena dianggap agama ini membelenggu, agama ini mengikat, tidak memberikan kebebasan. Maka mereka ingin membebaskan manusia dari ajaran agamanya. Lahirlah makhluk yang namanya liberalisme yang bertentangan dengan Islam. Maka saya katakan, liberalisme di Indonesia, kebebasan adalah asasi manusia, harus dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan agama, dibatasi dengan Pancasila. Kebebasan yang tidak dibatasi dengan moral, kebebasan yang tidak dibatasi dengan agama, kebebasan yang tidak dibatasi dengan Pancasila, kebebasan yang tidak dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45, ini berarti adalah proses pembinatangan bangsa Indonesia. Supaya kita jadi binatang, bebas mutlak hanya untuk binatang. Kalau kita sebagai manusia tidak mungkin bebas mutlak. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia dibatasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kami sebagai umat beragama dibatasi oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Persilakan Syukron Makmun kau berbuat apapun saja selama tidak melanggar Al-Quran dan tidak melanggar Sunnah Nabimu. Inilah kebebasan yang diberikan oleh Allah. Allah menciptakan Syukron Makmun tidak untuk semau gue. Allah ciptakan Syukron Makmun tidak untuk sakarpi dewe. Allah ciptakan Syukron Makmun tidak untuk semau-maunya, tapi Allah ciptakan Syukron Makmun untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Dan perintah Allah itu pasti manfaatnya kembali pada kita, dan larangan Allah madaratnya pasti akan kembali pada kita. Maka kita umat Islam tidak pernah trauma dengan perintah Allah, dan kami umat Islam tidak pernah trauma dengan larangan Allah. Bagaimana ngajinya? Mantap? Lah, ini kewajiban saya untuk menyampaikan. Apalagi timbul aliran sekularisme. Orangnya disebut sekuler. Apa makhluk sekularisme ini? Makhluk sekularisme itu faham yang mengatakan bahwa agama ini tidak mengurusi kehidupan manusia, memisahkan agama dengan kehidupan manusia. Agama itu cuma di dalam masjid, sholat, sujud, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, pulang. Itu Islam. Di luar masjid tidak ada agama. Ini namanya sekularisme. Makhluk yang datang dari barat ini. Jadi agama cuma hubungan dengan Allah. Tapi kehidupan manusia tidak diatur oleh agama, diatur oleh akal manusia sendiri. Jadi agama cuma di dalam masjid, di luar masjid sudah tidak ada agama. Ini sangat bertentangan dengan Islam. Islam mengatur segala tatanan kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan Islam. Saya sampaikan ini. Islam mengatur segala-galanya. Mengatur rumah tangga. Sehingga ada peradaban rumah tangga secara Islam. Peradaban Islam dalam rumah tangga. Subhanallah. Kalau seandainya peradaban Islam dalam rumah tangga dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia ini, insya Allah negara beres.
Mari kita pelajari bagaimana peradaban Islam dalam rumah tangga. Kalau seorang cewek, seorang cowok melihat seorang cewek yang cantik, persilakan. Itu Allah ciptakan. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Telah dijadikan perhiasan kepada manusia ini. Zuyyina linnas hubbus syahwat, senang nafsunya dengan perempuan. Perempuan senang dengan laki-laki pasti. Laki-laki senang dengan perempuan pasti. Allah mengatur. Allah tidak melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya. Tapi Islam mengatur bagaimana supaya bergaul sebebas-bebasnya itu halal. Gitu loh. Bukan melarang. Islam tidak melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya. Tidak melarang. Malah menyuruh. Fankihu ma tobalakum minan nisa wa ya, fankihu ma tobalakum minan nisa matla wa talaq warubah. Menyuruh Allah. Ini semua yang ada depan saya kiai-kiai ini akibat pergaulan bebas. Kalau ayah kiai dulu dengan bunyai tidak bergaul bebas di atas ranjangnya, tidak ada kiai semua ini. Betul? Syukran makmun hasil pergaulan bebas. Ya, ayah saya dan ibu saya bergaul bebas. Mana Islam melarang? Perintah bergaul bebas. Tapi yang diridhoi oleh Allah yang halal, bukan pergaulan bebas yang seperti binatang. Pergaulan bebas tanpa akad nikah, itulah binatang. Maka terjadilah kalau dipikir bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Bu, maaf bu ya, di tempat saya bu, kalau matanya melotot dipanggil nggak nyaut, itu namanya ikan asin bu. Tahu ikan asin nggak? Matanya, ibu matanya dipanggil. Lah iya. Ini kita semua akibat pergaulan bebas bu. Allah nyuruh bergaul bebas lah, tapi dengan hukum Allah. Bukan tanpa hukum. Bergaul bebas tanpa hukum itu binatang. Maka binatang itu bu, subhanallah, ayam itu kurang ajar loh bu. Hah? Tahu nggak kurang ajarnya ayam bu? Telur 6 menetes, ngerem, netes kiai. Ada yang satu jadi ayam jago, gede, ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Siapa? Ayam bertelur bu, netes, jadi ayam betina, gede. Dikawin oleh ayah kandungnya sendiri. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Siapa? Pernah baca di koran seorang wanita hamil karena ayah kandungnya sendiri? Pernah membaca? Sering. Itu ayam. Saya kasih contoh yang real. Ayam bertelur 6 netes. Di antaranya jadi ayam betina, jadi ayam jago. Kakak beradik kawin bu. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Mau dijadikan ayam? Hah? Maka saya katakan liberalisme di Indonesia yang tidak dibatasi dengan akhlak, liberalisme di Indonesia yang tidak dibatasi dengan moral, liberalisme di Indonesia yang tidak dibatasi dengan agama, itu berarti di Indonesia sedang terjadi proses pembinatangan bangsa Indonesia. Sedang terjadi pengayaman bangsa Indonesia. Sedang terjadi pengkambingan bangsa Indonesia. Sedang terjadi pengkebuan bangsa Indonesia. Maka kita ulama harus jeli. Ya. Ulama ini kan penggembala, ya.
Ya. Ulama ini penggembala. Siapa yang digembala? Ya yang ada di depannya ini. Seorang penyair berkata, wa ra'isat yahmi ad-dibanha fa kaifa idza kana ru'atul diabun. Penggembala kambing itu menjaga kambing, Bu, supaya tidak dimakan serigala. Bagaimana kalau penggembalanya serigala? Hah? Habis kambingnya. Wa man ra'a ghanaman fi ardin masba'atin wa nama anha tawalla ra'yal asadu. Barang siapa yang menggembala kambing di tengah-tengah hutan yang penuh binatang buas, kemudian penggembalanya tidur, habis kambing ini akan dimakan oleh binatang buas. Syukran Makmun sedang menggembala kambing di tengah-tengah ibu kota yang banyak binatang buasnya, penjudian, perzinaan, pelacuran, segala macam, porno, macam-macam. Itu binatang buas yang akan menerkam gembalaan Syukran Makmun. Kalau Syukran Makmun tidur, habis kambing saya dimakan oleh singa-singa, harimau-harimau yang ganas itu. Maka ulama tidak boleh tidur. Wa man ra'a ghanaman fi ard, ini kata-kata ibarat. Wa man ra'a ghanaman fi ardin masba'atin. Barang siapa yang menggembala kambing di tanah yang penuh binatang buas, kemudian penggembalanya tidur, habis kambingnya akan dimakan oleh binatang buas, maka kiai-kiai semua penggembala-penggembala ini jangan tidur, jaga gembalaannya ini dengan aliran-aliran sesat, jaga gembalaannya ini. Kebebasan yang diberikan oleh Islam yang ada bingkainya, Syukran Makmun, persilakan kau berbuat sebebas-bebasnya selama tidak melanggar Al-Quran dan sunnah nabimu. Alangkah indahnya kebebasan ini. Bukan kebebasan mutlak. Kebebasan mutlak tanpa batas untuk binatang dan untuk orang gila. Ingin bebas? Gila. Hah? Mau telanjang? Hah? Gampang, gila. Kalau sudah gila, telanjang tidak akan disalahkan orang, ya Kiai. Pernah Kiai melihat orang gila telanjang? Saya pernah melihat telanjang bulat. Saya bilang sama supir saya, lihat itu orang bebas. Mana Pak, itu di jalanan itu orang gila, bebas dia. Mau nyolong bebas, gila. Mau apapun kalau gila bebas. Jadi kalau kau ingin bebas sebebas-bebasnya, gila. Ya, saya suatu ketika Kiai pernah masuk ke rumah sakit gila. Bukan saya gila, enggak ya. Saya ingin tahu. Kalau santri kumpul di pesantren saya tahu, Bu. Asrama polisi saya tahu, Bu. Asrama tentara saya tahu, Bu. Mahasiswa saya tahu. Orang waras berkumpul saya tahu. Satu ketika saya terpikir, gimana ya kalau orang gila kumpul, apa yang dikerjakan? Masuk saya di rumah sakit Sumber Waras. Sebelum masuk Kota Malang, masuk Lawang, ke kiri kalau dari Surabaya. Itu rumah sakit gila terbesar di Jawa Timur. Masuk saya kayak, gimana ya kalau orang semuanya gila kumpul? Betul, banyak saya ambil pelajaran Kiai. Ada orang gila, kencing, kecipratan ke kawannya itu, kencing. Kawannya enggak marah, malah sambil nyengir tertawa melihat yang kencing. Ya. Nah, kalau waras kira-kira gimana? Hah? Marah. Nyapu. Orang gila nyapu bersih. Ada orang gila juga makan kacang, kulitnya dilempar di keramik yang sudah disapu itu. Anehnya enggak marah yang nyapu itu. Hanya noleh, nyapu lagi. Kalau waras, marah. Masuk selnya, ada orang gila.
teriak-teriak sambil joget. Yang lainnya tidur. Terbangun ini. Ikut joget. Enggak marah. Enggak marah, Kiai. Oh, iya ya. Kalau ingin semuanya lancar, gampang. Jadikan bangsa ini gila semua. Kalau sudah gila semua lancar, Pak. Kalau tidak gila, ada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang gila tidak mukallaf. Wairu mukallaf orang gila itu. Allah tidak membebankan orang gila untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bebas. Jadi kalau ingin bebas mutlak tanpa batas, jadilah kau binatang. Kalau tidak jadi binatang, jadilah kau orang gila. Baru kau bebas mutlak. Selama kau manusia biasa, selaku warga negara Republik Indonesia, kita mempunyai pedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sebagai umat Islam, kita dibatasi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Maka saya minta liberalisme di Indonesia persilakan, tapi dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan moral, dibatasi dengan agama, dibatasi dengan Pancasila, dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau tidak, berarti di Indonesia sedang terjadi proses pengayaman bangsa Indonesia. Maka jangan tidur, Bu, penggembalanya. Saya termasuk penggembala, Bu, yang tidak tidur. Takut ibu dimakan macan. Saya jaga dengan hati-hati. Lah inilah supaya kita selamat dari paham-paham yang akan seolah-olah kayak bagus, kayak benar. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Kalau tujuannya kebebasan dibatasi dengan akhlak dan moral, tidak ada masalah. Kalau maksudnya liberalisme, kebebasan adalah asasi manusia, maksudnya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama, sebagaimana dikatakan oleh seorang tokoh liberal di Amerika Serikat yang bernama Humphrey Cox. Humphrey Cox dalam bukunya menyatakan bahwa liberalisme dan HAM tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama, sehingga mereka bebas mutlak seperti binatang. Nah, Islam diturunkan untuk menurunkan satu peradaban Islam. Peradaban Islam dalam rumah tangga indah. Seorang cewek, seorang cowok melihat cewek cantik, persilakan. Kau cinta, persilakan. Tapi ada syaratnya. Cewek yang cantik itu ada yang punya. Siapa yang punya? Kedua orang tuanya. Nah, cewek-cewek kalau kau nanti ada cowok yang tersenyum, ya, jangan kau cepat-cepat tersenyum. Katakan sama cowoknya itu, kalau kau benar-benar mencintai saya ada yang punya. Persilakan kau datang ke ayah saya dan ibu saya. Melamar. Subhanallah, indahnya Islam itu. Begitu melawar kuf'un, sudah sama-sama setuju, laksanakan akad nikah. Akad nikah, Masya Allah, ada pengantin laki, ada pengantin perempuan, ada yang kawin, ada yang mengawinkan. Tidak ada kawin sendiri. Kawin sendiri itu pelacur. Dikawinkan oleh kedua orang tuanya, pakai saksi resmi dua, yang tidak resmi semua yang hadir jadi saksi. Subhanallah. Dengan perlambangan mahar sebagai tanda pertanggungan jawab. Subhanallah, indah. Setelah akad nikah, qabiltu nikaha wa taswijaha bil mahril madkur. Persilakan bergaulah kau sebebas-bebasnya. Tidak ada larangan. Agama Islam tidak melarang laki-laki bergaul dengan perempuan sebebas-bebasnya, tapi agama Islam mengatur agar manusia bergaul laki-laki dengan sebebas-bebasnya sebagaimana makhluk manusia yang dimuliakan oleh Allah, tidak seperti binatang. Nah,
Setelah akad nikah selesai, ada peradaban Islam dalam rumah tangga yang begitu indah. Ini saya tampakkan, wajib saya perlihatkan. Soal mereka mau beli persilakan, tidak mau beli persilakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Saya cuman menawarkan ini Islam indah. Lalu rumah tangga diatur oleh Islam. Pergaulan laki-laki dengan perempuan diatur oleh Islam. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan istrimu itu dengan baik, dengan sopan. Jangan menggunakan kata-kata kasar terhadap istrinya. Berkata dengan perkataan yang lembut. Itu seorang suami. Hiyarukum fi nisaikum, kata Rasulullah. Laki-laki yang baik terhadap istrinya. Masya Allah. Alangkah indahnya kalau laki-laki mempergauli istrinya sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian seorang wanita, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan. Sebagus-bagus perhiasan bukan Mercedes, bukan BMW, bukan Toyota. Sebagus-bagus perhiasan al-mar'atus sholihah, wanita yang taat kepada Allah dan tunduk kepada suaminya. Subhanallah, alangkah indahnya rumah tangga semacam ini. Suami menghormati istri, istri menghormati suami. Cinta didasari dengan saling harga menghargai. Cinta didasari oleh saling hormat menghormati. Ini Islam. Otot saya ini untuk memperlihatkan peradaban Islam dalam berumah tangga. Islam mengatur sempurna dalam rumah tangga. Mulai dari WC diatur oleh Islam. Subhanallah. Masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Doa lalu minta perlindungan dari segala yang kotor dan yang mengotori. Masuk dengan kaki kiri. Tuntaskan semua najis, baik yang kental maupun yang cair. Jangan ada sisa. Keluar semua najis itu. Setelah keluar semua, yakin dengan dehem 3 kali. Yakin tuntas. Sucikan tempat keluar najis itu. Islam indah. Bagaimana mensucikan barang najis? Kalau najis itu berwarna, hilangkan warnanya. Kalau najis itu berbau, hilangkan baunya. Kalau najis itu ada rasanya, hilangkan rasanya. Seperti alkohol atau daging babi. Jelas itu Islam. Indah. Apakah ada peraturan membersihkan najis yang lebih indah daripada Islam? Saya tawarkan kepada bangsa ini. Mau ngambil? Alhamdulillah. Tidak ngambil? Wa ma alaina illal balagh bin innal huda hudallah. Tidak ada paksaan. Ulama cuma menyampaikan inilah peradaban Islam. Dapur. Ada peradaban Islam di dapur. Bu, tidur. Hah? Saya pidato setengah mati, ibu tidur setengah mati. Bu, pernahkah ibu ketika mencuci beras bertanya kepada berasnya, wahai beras, dari mana datangmu? Hah? Pernah bertanya? Berarti belum berperadaban Islam. Adabnya belum Islam. Tanya berasnya, dari mana datangnya beras itu? Datang dari hasil ngerampok? Datang dari korupsi? Datang dari sogok menyogok? Datang dari riba? Datang dari ngurangin timbangan? Datang dari penipuan? Haram! La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Jangan ada rezeki yang lewat tenggorokanmu, rezeki yang haram. Inilah peradaban Islam. Kalau seandainya ini
dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia di negara kesatuan Republik Indonesia, baru negara beres. Selama bangsa Indonesia tidak memikirkan halal dan haram, yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak peduli, hasil ngerampok tidak peduli, ngerampok duit rakyat tidak peduli, korupsi tidak peduli, sogok menyogok tidak peduli, suap menyuap tidak peduli. Selama bangsa Indonesia tidak memikirkan rezeki yang halal, Indonesia tidak akan beres. Betul? Kalau peradaban Islam di dapur ini dipegang oleh rakyat Indonesia, baru beres. Seluruh rakyat Indonesia, beragama apapun saja, tidak mau makan barang yang batil. Islam menjelaskan yang batil itu apa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta dengan Tuhan yang batil. Wa tutlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Inilah nama sogok menyogok. Kau sogok hakim-hakim itu agar kau bisa makan harta orang lain dengan cara yang batil. Kau sogok hakim-hakim itu. Jadi suap menyuap itu batil, haram. Ngerampok duit rakyat, korupsi haram. Nipu orang haram. Kalau seandainya seluruh rakyat Indonesia di Indonesia ini tidak mau makan barang haram, seluruh makanan yang lewat tenggorokannya halal, baru Indonesia akan beres. Selama mereka tidak memperhitungkan halal dan haram, yang penting perut saya kenyang, dari mana rezeki tidak peduli, halal haram tidak peduli, hak batil tidak peduli, yang penting perut saya kenyang. Ini istilah hancurnya negara di sini ini. Kurang apa saya ini kepada bangsa ini? Cintanya kepada bangsa ini. Mari supaya kita pikirkan, ini peradaban Islam di dapur, Bu. Islam kan dapurnya, orangnya Islam, dapurnya enggak. Dimakan barang haram, hasil korupsi, hasil sogok menyogok, hasil riba yang dimakan. Itu berarti dapurnya belum berperadaban Islam. Mari kita bikin peradaban Islam. Masuk meja makan, Bu. Nanti kalau mau makan ingat saya ya. Loh, kok ketawa? Ingat saya. Kalau mau makan gini, Bu. Kalau ibu yang ingat duluan, bilang apa sama suaminya di sini biasanya? Bilang akang apa? Hah? Kakang. Apa? Ya sudah kakang itulah ya. Bilang sama suaminya, Kang, apa Bu? Alhamdulillah Kang, masih mau makan. Pernah? Belum Islam. Begitu suaminya melihat makanan ada, alhamdulillah Bu, yang dimakan ada. Nikmat ini. Berapa Bu orang yang mau makan, yang dimakan tidak ada? Pengungsi ketika banjir, bencana alam, perang, mau makan, yang dimakan tidak ada. Mau makan apa? Malam ini ibu keliling di rumah sakit Serang ini, Pandeglang, Serang, Tangerang, keliling rumah sakit. Ribuan manusia tidak mau makan. Ribuan manusia tidak mau makan. Padahal yang dimakan cukup, telur ada, roti ada, pisang ada, kue ada, susu ada. Tidak mau makan. Semuanya pahit. Subhanallah, kasihan. Tidak mau makan. Yang dimakan ada, mau makan, yang dimakan kagak ada. Lalu ibu nanti sama suaminya, Kang, ingat saya, Kang, apa Bu? Alhamdulillah Kang, masih mau makan. Berapa orang, banyaknya orang yang tidak mau makan. Lalu suaminya menjawab,
Alhamdulillah Bu, yang dimakan ada. Baru Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Baru bismillahirrahmanirrahim dikunyah. Gigi ini gunanya untuk mengunyah makanan sehancur-hancurnya, supaya perut besarnya tidak menderita. Kalau yang masuk sudah hancur, perut enak Bu, nggak sakit emah. Ini kadang-kadang makan sudah tempe digoreng garing, baru dibelah dua oleh giginya langsung ditelan. Lihat besok pagi keluar tetap tempe. Mana vitaminnya? Kalau ibu makan dikunyah sampai hancur kayak bubur Bu, insya Allah buang air besarnya sedikit. Sedikit. Karena banyak jadi vitamin, hancur. Coba ibu praktekkan malam ini, cari kacang goreng, telan. Jangan dikunyah sama sekali. Besok buang air besar, lihat itu. Hah? Vitaminnya enggak ada. Allah bikin gigi ini sudah suatu hikmah. Hancurkan sehancur-hancurnya. Baru telan. Habis makan, alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Subhanallah. Saudara, meja makannya berperadaban Islam. Apakah Anda sudah berperadaban Islam? Saya malam ini mengajarkan peradaban Islam. Mulai dari WC berperadaban Islam, dapurnya berperadaban Islam, kemudian tempat makannya berperadaban Islam, kamar tidurnya berperadaban Islam. Bu, punya kamar tidur enggak? Punya. Berperadaban Islam. Laki-laki mau tidur dengan istrinya, sebenarnya ada bismillahnya. Cuman tidak keburu. Karena belum berperadaban Islam. Tidur minimal bismikallahumma ahya wa amut. Syukur masih bisa baca ayat kursi. Syukur masih bisa baca surat Al-Ikhlas, Al-Mau'idatain. Minimal bismikallahumma ahya wa amut. Berarti Anda kamar tidurnya berperadaban Islam. Begitu mau tidur dengan istrinya, sebelum naik, bismillahi Allahumma jannibis syaiton anni wa jannibni anhu warzuqni dzurriatan thayyibah. Dengan namamu ya Allah, jauhkanlah setan dari saya dan jauhkan saya dari setan. Ya Allah, berikanlah saya anak dan keturunan yang soleh dan solihah. Baru naik, Yai. Bebas. Hah? Bu. Hei, yang muda-muda, yang suaminya masih aktif. Kalau nanti habis pengajian, suaminya mau naik, ingat saya. Hah? Ingat saya. Tegur suaminya itu, Kak, apa Bu? Sudah bismillah belum? Belum Bu. Turun. Suruh turun suaminya kalau belum baca bismillah itu. Nangkring kayak ayam kagak sopan. Ini saya ajarkan malam ini peradaban Islam. Karena saudara semuanya umat Islam. Supaya berperadaban Islam. Islam mengatur segala-galanya. Kamar tidurnya berperadaban Islam, tempat makannya berperadaban Islam, dapurnya berperadaban Islam, kamar mandinya berperadaban Islam, kamar tamunya berperadaban Islam. Bagaimana kamar tamu yang berperadaban Islam? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, hormati tamu, hargai tamu. Menghormati tamu wajib. Subhanallah. Menjadi tamu harus punya adab. La tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu aw tusallimu ila ahliha. Jangan kau masuk rumah yang bukan rumahmu sehingga kau minta izin
dan mengucapkan salam. Assalamualaikum 3 kali mengucapkan salam tidak dijawab, haram masuk rumah orang. Sopan, beradab. Setelah jadi tamu, ikuti Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, at-thaifu kal mayyit. Tamu itu kayak mayit. Artinya tamu itu nurut. Saya kan nurut tadi. Suruh minum nurut, suruh pindah tempat nurut. Pindah tempat kayak supaya bisa agak istirahat, nurut saya. Saya pindah tempat tadi, Pak Kiai sudah baca Quran, nurut saya. Direndeng ke sini nurut, nggak pernah berontak saya tadi. Karena saya berperadaban Islam. Jangan sudah jadi tamu ngatur rumah tangga. Persilakan masuk. Melihat kursi, wah saya belum mau masuk dulu. Mengapa? Itu tidak pantas lemari di situ, tolong pindah ke sana. Loh, ini tamu apa? Coba kursi ini pindah sana. Ini namanya tamu yang kurang ajar ini. Tamu yang baik, taat sama tuan rumah. Tuan rumah hormat sama tamu. Tamunya sopan masuknya dengan minta izin. Begitu berada dalam rumah tuan rumah, taat kepada tuan rumah. At-thaifu kal mayyit. Tamu itu kayak mayit, artinya nurut, Bu. Bukan kalau cuman mayit. Mayit kan nurut, Bu. Ya, mayit nurut apa tidak? Nurut. Dimandiin nurut. Dibungkus nurut. Ada diserang, dimandiin terus kakinya nyepak-nyepak. Kalau ada mayit dimandiin kakinya nyepak-nyepak, tinggal aja suruh mandi sendiri. Dimandiin nyepak-nyepak, suruh mandi sendiri. Mayit itu nurut. Subhanallah, ini peradaban Islam. Saya mau menghidupkan peradaban Islam untuk umat Islam, supaya kita berperadaban Islam. Ber-RT, ber-RW. Kalau ada di sini ketua RT, ketua RW atau lurah, bagaimana Islam mengatur bermasyarakat? Bagaimana peradaban Islam dalam ber-RT, ber-RW, bermasyarakat? Islam mempunyai peradaban yang indah. Bagaimana tidak indah? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, hendaknya memuliakan tetangga. Tetangga dengan tetangga saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Indah masyarakat ini. Wala tajassasu. Antara RT dengan RT jangan saling mencari kesalahan. Tidak dibenarkan dalam peradaban Islam mencari kesalahan orang itu. Tapi kalau mendapat orang salah, mari kita benarkan. Tapi jangan mencari-cari kesalahan orang. Subhanallah. Apakah tidak indah masyarakat semacam ini? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, gotong royong antara anggota RT, gotong royong di dalam pembersihan kampung, gotong royong dalam membangun desa. Apakah ada yang lebih indah dari peradaban Islam dalam bermasyarakat? Tolong carikan. Iya, saya ini ya karena saya yakin datangnya peradaban Islam itu datangnya dari Allah. Insya Allah pasti benar. Ini peradaban Islam dalam bermasyarakat. Bagaimana peradaban Islam mengatur kalau masyarakatnya kayak orang sekarang pluralistik, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Islam yang mengatur bagaimana kita bergaul dengan orang non-muslim. Islam membagi orang muslim ada 2. Kafirun harbiyun, orang kafir yang memerangi orang Islam. Orang kafir yang memerangi orang Islam kita perangi. Jelas Quran itu. Qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum. Sekarang ada orang non muslim, orang kafir, orang non muslim hidup rukun dengan orang Islam. Saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tidak pernah bercekcok, tidak pernah menghina agama. Apa sikap kita?
Rasulullah sudah mengatur itu orang kafir dinamain kafir zimmiyun. Ada kafir harbiyun, ada kafir zimmiyun. Kalau kafir harbiyun tegas, perangi. Kalau kafir zimmiyun, orang kafir yang hidup rukun dengan umat Islam, Rasulullah mengeluarkan hadisnya, waman adza zimmiyan faqad adani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, berarti engkau telah menyakiti saya, kata Rasulullah. Subhanallah, alangkah tingginya peradaban ini. Dalam hadis yang lebih kuat Rasulullah menyatakan, waman ada dimiyan fa ana khosmuhu idza kuntu khosmahu khosomtuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, berarti sayalah musuhnya. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi dia pada hari kiamat. Subhanallah, alangkah tingginya peradaban Islam ini antar umat beragama. Malah Allah lebih tegas lagi dalam Al-Quran, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwairi ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah. Timbullah permusuhan antar umat beragama. Subhanallah, indah Islam ini. Dalam pergaulan, dalam negara yang pluralistik, Islam indah. Bisa menyatukan yang berbeda agama, berbeda suku. Islam bisa menyatukan dengan peradaban Islam. Alangkah indahnya ini peradaban Islam ini. Nah, maka ngajinya tuntas. Islam bicara soal ekonomi. Alhamdulillah Kiai, di tengah-tengah pencaturan ekonomi global, Allah memperlihatkan Islam dengan adanya Bank Syariah Indonesia. Sekarang Bank Syariah, kalau dulu Bank Syariah itu masih ngumpul-ngumpul di bank lain. Sekarang pemerintah bikin Bank Syariah Indonesia, berdiri sendiri. Subhanallah. Siapa bilang Islam tidak bicara ekonomi? Siapa bilang Islam tidak bicara pertanian? Siapa bilang Islam tidak bicara soal industri? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Islam bicara soal ekonomi, dan sekarang dibuktikan dengan adanya Bank Syariah bahwa Islam mengatur ekonomi perputaran uang, sistem bank tapi tidak riba. Subhanallah, subhanallah. Ini peradaban Islam di bidang ekonomi. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Supaya pelaku-pelaku ekonomi itu orang yang bermoral. Janganlah pelaku ekonomi itu preman-preman, bajingan-bajingan suka menipu, rusak rakyat ini. Supaya orang yang ada di pasar-pasar, yang ada di industri-industri, semuanya mereka terdiri dari manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Orang yang berakhlak, orang yang bermoral, yang menjadi pelaku ekonomi. Jangan pelaku ekonomi orang yang tidak bermoral. Jangan pelaku ekonomi orang yang tidak berakhlak. Hancur negara ini. Ini Islam bicara soal ekonomi. Lebih tegasnya baca kitab Fathul Qorib, baca kitab Fathul Mu'in, mulai babul bai' tentang jual beli. Syaratnya jual beli, rukunnya surat beli. Apa syaratnya jual barang yang dijual? Subhanallah, Islam lengkap. Jangan beli tanah sama anak TK. Tidak sah. Karena wairu akil. Ya. Karena anak TK punya tanah, ya, umur 3 tahun lalu dibeli tanahnya. Ada syaratnya, dan barang yang dijual harus milkut tam. Dan jangan menjual barang orang. Jangan menjual barang titipan. Jangan menjual barang yang kepunyaan bersama. Harus musyawarah. Ini yang dijual milkut tam. Subhanallah.
seandainya ekonomi ini dilaksanakan, pemerintah insya Allah tidak usah membuat lembaga perlindungan konsumen. Konsumen akan terlindung dengan pedagang-pedagang yang jujur. Jangan menjadi pedagang penipu. Apa yang tidak ada dalam Fathul Qorib? Bab jual belinya ada. Bab hawalah, ada yang baca babul hiwalah tentang pemindahan hutang. Ada cara memindahkan hutang. Hutang bisa dipindahkan kepada orang lain dengan syarat. Itu semuanya tertulis dalam kitab Fathul Qorib. Babul Qarad, ada yang baca babul Qirat tentang penanaman modal. Subhanallah. Sampai kepada babus salam tentang pemesanan barang. Terperinci pemesanan barang itu, barang apa yang dipesan dan di mana bayarnya. Masya Allah. Sekarang menjadi online. Bagaimana hukumnya? Online. Saya katakan hukumnya halal dengan syarat. Jangan bayar sebelum barang diterima. Bayar duluan atau tidak dikirim. Bayar duluan dikirim barang yang kualitasnya lebih rendah. Kan kita di online kan beli gambar, bukan beli barang kan. Baru beli gambar. Di HP saya punya barang gambar begini-begini barang saya. Siapa yang mau pesan? Ya saya pesan nomor sekian. Nanti kenyataannya benar nggak kualitasnya? Maka dalam online persilakan. Tapi jangan dibayar sebelum barang tiba di rumah Anda. Setelah barang tiba di rumah Anda, diperiksa benar sesuai dengan pesanan, baru Anda bayar. Kalau bayar duluan akan timbul penipuan. Islam itu teliti dalam soal ekonomi. Ini peradaban Islam di bidang ekonomi. Punya adab. Bagaimana ngajinya malam ini? Mantap. Mantap. Ngaji. Ini majelis ilmu, bukan majelis gurau. Bukan majelis ketawa. Boleh ketawa sewaktu-waktu, tapi jangan ketawa terus-menerus jadi orang gila. Mari kita ajarkan peradaban Islam ini supaya kita umat Islam berperadaban Islam. Dengan kita berperadaban begitu indah, mungkin orang lain akan, ya Allah, kok hebat orang Islam itu peradabannya. Saya masuk Islam. Banyak orang masuk Islam karena peradaban, karena akhlak. Oleh sebab itu kita tunjukkan akhlak Islam ini di bidang ekonomi, di bidang politik. Ini terakhir. Saya urutkan mulai dari rumah sampai ber-RT, ber-RW, sampai berekonomi, sampai terakhir berpolitik. Kiai dipengaruhi, kiai bersih, kiai suci. Politik itu kotor, kiai. Kiai nggak usah campur politik lah. Urusi pondoknya saja. Yang ngurusi politik saya. Jadi yang ngatur negara saya, yang menjual negara saya. Yang kan menjual kekayaan negara saya. Kalau kiai ikut ngatur, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Biar saya bebas, dari kiai nggak usah berpolitik lah. Duduk di masjid aja. Ini kerjaan orang sekuler. Politik itu bagus, kiai. Politik itu tidak jahat, kiai. Yang jahat itu bukan politik. Yang jahat itu pelaku politik. Bedakan antara politik dan pelaku politik. Bedakan antara Islam dan orang Islam. Kalau saya tanya sama saudara-saudara, di Serang itu ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Hah? Kok nggak jawab? Ada. Betul jawabannya, jangan bilang banyak, saya tersinggung. Ada. Apakah Islam itu jahat? Tidak. Islam tidak nyanggaran nyolong. Mari kita pelajari, politik itu tidak jahat. Ilmu politik itu satu ilmu yang mulia. Mengapa ilmu politik itu menjadi ilmu yang mulia? Mari kita ingat takrifnya, definisinya. Kalau kiai di pondok pesantren belajar ma huwa ilmun nahwi,
Ilmun nahwa ilmun yabahatu an awahiril kalimat min haitsul i'rab. Bagus kan definisinya. Cuma kadang-kadang yang ngajar nahwu sering nyolong sabunnya santri. Ya kan kadang-kadang di pesantren kan begitu toh, dianggap halal karena kawan sabunnya diambil dipakai. Nah, dia belajar ilmu nahwunya bagus. Yang belajar ilmu nahwu yang kurang bagus sering gosip. Nah, belajar ilmu sharaf, ma huwa ilmu sarfi, ilmu sarfi wa ilmun yabatu an taghyiril kalimat min kalimatin wahidatin ila kalimatin muta'addidatin lima'anin maksudatin. Bagus ilmu sharafnya. Yang tidak bagus yang belajar sharaf. Sering apa? Nyolong kecapnya kawannya. Misalnya bedakan antara Islam dan orang Islam. Bedakan antara politik dan pelaku politik. Ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Cara mengatur suatu negara itu dihimpun dalam sebuah kitab yang namanya kitab politik, buku politik, ilmu politik. Islam banyak mempunyai ilmu politik. Al-Ahkam As-Sultaniyah lil Imam Mawardi. Undang-undang hukum negara Imam Mawardi. Ada Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Abu Ya'la Madhab Hambali. Ada dari Ibnu Taimiyah namanya Fiqhus Siyasah. Ada Profesor Dr. Kordowi yang menyatakan Fiqhud Daulah, fikih bernegara. Subhanallah. Itu semua mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Yang jahat itu kiai bukan politik, pelaku politik. Siapa pelaku politik? Pelaku politik mulai dari wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, anggota DPR, mulai DPR tingkat 1, tingkat 2 sampai DPR pusat, pejabat-pejabat tinggi negara. Itu pelaku-pelaku politik. Bedakan dengan politik tadi. Yang jahat siapa? Di antaranya pelaku politik. Berapa banyaknya bupati yang masuk penjara? Pelaku politik. Berapa banyaknya gubernur yang masuk penjara? Pelaku politik. Nah, maka Islam bicara politik ini agar pelaku-pelaku politik, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, jangan sampai pelaku-pelaku politik ini terdiri dari preman-preman dan bajingan-bajingan yang akan menipu rakyat. Ini sebabnya Islam bicara politik. Jadi kesimpulannya Kiai, kata kuncinya istilah sekarang, mengapa Islam bicara soal rumah tangga? Islam bicara soal rumah tangga supaya anggota rumah tangga dari suami, istri, anak, pembantu rumah tangga semuanya berakhlak Al-Quran, berakhlak sunnah Rasulullah. Itu kata kuncinya. Kembali innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Mengapa Islam bicara soal bermasyarakat, ber-RT, ber-RW? Supaya anggota masyarakat yang ada di RT RW itu semuanya masyarakat yang berakhlakul karimah, akhlak yang bermoral, orang yang berakhlak, orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan sampai anggota masyarakat itu terdiri daripada bajingan-bajingan dan preman-preman yang merusak akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Mengapa Islam bicara soal ekonomi? Kata kuncinya di samping peraturan babul baik dan lain-lainnya, kata kuncinya supaya pelaku-pelaku ekonomi di pasar-pasar, di pabrik-pabrik, di warung-warung, di toko-toko, semua pelaku ekonomi orang yang berakhlakul karimah, orang yang bermoral, bukan pelaku-pelaku ekonomi yang penipu. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Mengapa Islam bicara soal politik?
Islam bicara soal politik supaya pelaku-pelaku politik, mulai wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, dan pejabat-pejabat negara, anggota DPR, anggota DPD, dan seluruhnya terdiri daripada manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah, terdiri manusia-manusia yang berakhlak, yang bermoral. Jangan sampai pemimpin-pemimpin kita ini bajingan yang menjual negara kepada negara lain. Bagaimana ngajinya? Hah? Bagaimana ngajinya? Lah ini pekerjaan kiai. Bicara kiai manapun saja, kiai Jawa Barat, kiai Jawa Tengah, kiai Jawa Timur, sama kiai itu. Kiai itu hanya ingin membentuk satu peradaban, peradaban Al-Quran, peradaban Islam untuk umat Islamnya. Adapun orang lain lalu tertarik dengan peradaban Islam, persilahkan. Nah, inilah peradaban Islam. Kita yang wajib liyudhirahu ala dini kullih, supaya diperlihatkan, ditampakkan, didohirkan, diperlihatkan peradaban Islam ini di tengah-tengah agama-agama yang macam-macam ini, dengan tidak usah menghina agama orang lain. Inilah agama kita. Tunjukkan peradaban Islam itu. Maka saya uraikan peradaban Islam ini mulai dari akidahnya sampai lengkap tadi. Mulai kamar mandi, dapur, kamar makan, kamar tidur, kamar tamu. Ini rumah tangga berperadaban Islam. Tunjukkan ini peradaban Islam. Maka istilah saya ini, mari kita mengislamkan orang Islam. Karena masih banyak orang Islam tapi tidak Islam. Nah, kita mengislamkan orang Islam dengan cara, mari kita seluruhnya berperadaban Islam dalam segala kehidupan kita. Berumah tangga dengan peradaban Islam, bertetangga, bermasyarakat dengan peradaban Islam, berekonomi dengan peradaban Islam, bertani dengan peradaban Islam, berpolitik dengan peradaban Islam. Dulu kiai yang melarang kiai berpolitik itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai berpolitik? Karena Belanda ingin menguasai Indonesia. Tidak boleh ada bicara politik. Kalau sekarang ada orang yang melarang kiai berbicara politik, itu berarti orang sisa-sisa Belanda dulu. Kalau kiai cinta sama NKRI, persilakan kiai bicara politik. Tapi politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, banyak itu kiai kalau mau bicara itu yang undang lagi. Nggak bisa satu malam, ini sudah malam kiai. Barangkali saya bicara 2 jam. 2 jam ya? 2 jam saya bicara, Kiai. Orang setua saya, Kiai. Semalam di Tasik 2 jam juga, Kiai. Pulang pagi, hanya istirahat ba'da duhur. Bangun lagi, mandi lagi, pergi lagi, ngomong lagi. Hanya untuk menanamkan peradaban Islam. Saya mau mengislamkan orang Islam supaya nanti menjadi contoh kepada umat lain. Inilah umat yang baik dengan peradaban Islamnya ini. Yang saya maksudkan termasuk ukhrijat linnasi. Ukhrijat linnasi, inilah umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk menjadi suri teladan pada umat yang lain. Inilah barangkali mudah-mudahan apa yang kita kerjakan semua ini, mudah-mudahan pahalanya kita berikan kepada almarhum Kiai Haji Lujaini bersama ibu. Semuanya kita doakan mudah-mudahan athar-atharnya, bekas-bekasnya ini, termasuk pondok pesantren ini sebagai amal jariah beliau. Mudah-mudahan Allah terima segala amal solehnya. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Amin. Dan mudah-mudahan putra-putranya, alhamdulillah, para anbiya itu Kiai, yang paling dikhawatirkan itu pewarisnya Kiai. Baca surat Maryam,
Inni wahanal admu minni wasta'alar ra'su saiba walam akum bidarubika sakiya. Inni hiftul mawaliya min waraati wa kanat imraati akira. Fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min aliya waj'alhu rabbi radiya. Nabi Zakaria merintih menangis, Kiai. Yang ditangis Nabi Zakaria itu apa? Siapa yang akan memimpin umat setelah saya ini? Umur saya sudah 120 tahun, istri saya umurnya sudah 98 tahun, belum punya anak. Yang disedihkan oleh Nabi Zakaria bukan dia. Kalau dia ya insya Allah lah. Tidak sedih, dia seorang Nabi, insya Allah masuk surga. Yang disedihkan Nabi Zakaria, siapa nanti yang akan melanjutkan perjuangan saya ini? Istri saya mandul, saya umur 120. Tapi ada satu filosofi yang meyakini Nabi Zakaria, ketika Nabi Zakaria masuk kamarnya Siti Maryam, dia mendapatkan buah musim panas pada musim dingin, mendapatkan buah musim dingin pada musim panas. Tidak musimnya tapi ada. Tidak musim rambutan, ada rambutan. Tidak musim duku, ada musim duku. Lalu Nabi Zakaria berpikir, kalau Allah bisa mendatangkan sesuatu yang bukan waktunya. Bukan waktunya buah ini, tapi Allah datangkan. Saya bukan waktunya untuk punya anak. Sudah 120 tahun umur saya. Istri saya sudah 98 tahun. Sudah bukan waktunya. Walam aku bidu'ai rabbi sakiyah. Tapi saya tidak pernah gagal berdoa kepadamu ya Allah. Pasti kau bisa mendatangkan sesuatu walaupun bukan waktunya. Maka saya minta Rabbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min aliyaku. Ya Allah, berikanlah saya dari sisimu keturunan yang akan mewarisi saya dan mewarisi ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Maka lahirlah Nabi Yahya. Alhamdulillah. Kiai Lajo ini alhamdulillah sudah dengan keturunannya, insya Allah sudah dipersiapkan yang melanjutkan. Kita doakan mudah-mudahan seluruh ahli warisnya dapat menjalankan apa yang diinginkan oleh almarhum, mengembangkan pondok pesantren dengan yang lebih baik. Inilah harapan, mudah-mudahan seluruh keturunannya, ahli warisnya diberikan kekuatan batin, diberikan kekuatan lahir dalam rangka melanjutkan cita-cita almarhum yang suci ini. Sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.